Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang saya hormati dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir di kesempatan pagi yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan dapat kembali beraktivitas bersama kita beribadah di masjid ini untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Ahad terakhir dari tahun 1442 Hijriah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan masuki Muharram 1443 Hijriah. Ini nikmat yang luar biasa. Allah masih senantiasa anugerahkan kepada kita nikmatnya berada di bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan di mana apabila kita mengeluhkan amal saleh maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di salah satu mutawaliyat 3 bulan berturut-turut yang istimewa, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan insyaallah yang sebentar lagi akan masuk adalah Muharram. Pada kesempatan Ahad terakhir di tahun 1440 Hijriah ini, kembali saya akan bacakan pesan-pesan Rasulullah SAW. Ini Masya Allah disampaikan kepada beliau 1400 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini akan sampai yaumil akhir. Pesan-pesan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa relevan sepanjang masa. Insyaallah pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita sering mendengar, bahkan insyaallah kita sudah hafal pesan ini. Dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadraknya. Ikhwatu iman, jamaah subuh rahimakumullah. Kata Nabi yang mulia, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla harami. Masa muda
sebelum datang masa tuamu. Ya, insyaallah jamaah Baitullah adalah orang-orang yang mengisi masa mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah dari masa muda sampai saat ini terus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas oleh para ulama, maksud dari masa muda sebelum masa tua adalah lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu muda sebelum datang masa tua. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu diwamnya mengatakan, fi yadi subani amrul ummah, wa in taqaddamtum taqaddamat, wa in ta'akhkhartum ta'akhkharat. Di tangan para pemuda urusan umat di masa yang akan datang. Kalau anak-anak mudanya maju, anak-anak mudanya senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, memahami Al-Quran dan Sunnah, maka umat di masa yang akan datang akan jaya. Begitupun sebaliknya kata Imam Syafi'i, kalau anak mudanya jauh dari majelis-majelis ilmu, ya, jauh dari para ulama, tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar, maka umat di masa yang akan datang akan semakin asing. Mudah-mudahan kita bisa mengingatkan anak kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi masa mudanya untuk senantiasa taqarruban ilallah. Kemudian yang kedua, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wasihhataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya, maksudnya beramalah di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Apalagi di masa pandemi saat ini ya, di musim yang katanya masih ada COVID katanya. Mudah kalau kita nggak menjaga kesehatan ya, malah bisa jadi jauh. Beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha kemarin ya, saya juga sempat ada lumayan flu berat begitu ya, sampai-sampai kalau sholat itu ketika ruku dan sujud ya keluar sesuatu dari hidung begitu. Ya, saya berpikir mudah-mudahan ini nggak lama gitu ya, berdoa kepada Allah agar ini nggak lama, karena hari Idnya itu ada tugas juga gitu ya. Alhamdulillah masuk hari raya Idul Adha kemarin sudah tidak lagi flu-nya hilang begitu, sehingga kembali sehat. Penting kita menjaga kesehatan kita di masa seperti ini. Salah satu ikhtiar dari menjaga kesehatan kita untuk saat ini apa, jamaah sekalian? Salah satu ikhtiar menjaga kesehatan di masa seperti ini apa? Jamaah? Istirahat cukup ya. Makan yang bergizi gitu. Prokes. Nah, vaksin termasuk enggak? Vaksin termasuk dari ikhtiar? Oke. Masya Allah. Ya. Kita bingung juga ya urusan yang satu ini, seperti ada miss antara pusat dan daerah. Sepertinya ada miss, nggak kompak, nggak nyambung ya. Aturan dari pusat dengan aturan dari pemerintah, Pemda gitu, seperti kurang nggak nyambung. Ya. Pusat sementara mewajibkan vaksin untuk
administrasi hal-hal yang berkaitan dengan salah satunya adalah misalkan bansos. Nggak tahu di sini ya, ketika bansos turun seperti itu juga ada masyarakat diminta. Seperti di RW 5 sudah seperti itu Pak. Ketika kemarin bansos turun lagi, maka syarat untuk mengambil bansos harus ada surat vaksin. Katanya di pusat seperti itu. Sementara Pak Anies Baswedan nggak ada kaitannya bansos dengan surat vaksin. Kalau menganjurkan, hanya menganjurkan boleh, tapi tidak ada syarat bagi orang yang ingin mendapatkan bantuan melampirkan surat bahwa dia sudah divaksin. Jadi vaksin bagian dari ikhtiar. Udah ya, debatnya akan panjang begitu. Vaksin, masya Allah. Mudah-mudahan dah ini cepat berlalu dah ya. Sebab ini sengaja saya live, kalau salah ngomong juga dapat juga ya. Baik, yang pasti jaga. Tadi betul yang alami saja gitu ya, jaga waktu istirahat, makanan yang pola makan yang baik gitu. Ya. Dan yang tak kalah pentingnya bahkan menjadi prioritas awal adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir pagi dan petang sudah diajar oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Jaga kesehatan dunia sampai akhirat, kita menjaga kesehatan kita, keluarga kita, harta kita, dan waktu kita menjadi waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla suglika. Masa luang sebelum datang masa sibukmu. Kata para ulama dijelaskan di sini, maksudnya adalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, manfaatkanlah kesempatan waktu luangmu di dunia sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Sibuk nanti kita di yaumil akhir. Sampai-sampai digambarkan di dalam sebuah ayat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Sibuk nafsi-nafsi, sampai-sampai ada seorang suami ya atau seseorang tuh menjauh dari saudaranya, lari, yafiru min akhi, dari saudaranya. Suami juga lari dari istrinya, pasangannya. Jadi masing-masing sibuk untuk mempertanggungjawabkan amalnya ketika di dunia. Ini yang dimaksud jaga waktu luang sebelum datang waktu sibukmu adalah ketika di dunia sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah adalah salah satu sahabat yang sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak membuat dia bahagia. Ya luar biasa ya. Dipastikan masuk ke dalam surga tidak membuat beliau bahagia. Yang beliau takutkan adalah awal kehidupan yang akan dialami di alam kubur. Apakah beliau selamat atau tidak? Karena penentuannya ada di alam kubur. Kalau selamat di alam kubur, maka di alam berikutnya akan selamat. Menangis Utsman bin Affan, khawatir, takut tidak selamat ketika berada di alam kubur. Maka di akhir
tahiyat akhir begitu ya, sebelum salam kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang kita di akhir-akhir ini kita harus dawamkan, kencengkan lagi begitu doa itu setelah atau sebelum salam ya, di akhir sholat. Berlindung dari azab jahannam, berlindung dari azab kubur. Jangan lalai untuk baca doa itu sebelum salam. Kemudian yang keempat adalah waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Para ulama di sini menjelaskan maksudnya adalah bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Kita pernah membahas ini, bagaimana dampak atau akibat dari orang-orang yang bakhil terkait dengan masalah harta, akan mengalami kehinaan yang atau kerugian yang besar pada hari akhirat. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Ya, maksudnya lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu. Akhir-akhir ini kita begitu sering mendengar informasi dari speaker-speaker masjid atau bahkan mungkin dari berita media sosial, orang meninggal dunia ya, saat ini sehari bisa 2, 3 gitu ya. Setiap hari ada yang pulang, ada yang meninggal. Kalau sebelum masa ini paling kita mendengar berita orang meninggal dunia itu biasanya seminggu sekali. Menjelang Ramadan biasanya ya, banyak informasi orang meninggal dunia. Terus sekarang saya hampir setiap waktu kita meninggal, orang meninggal dunia. Apa Pak penyebabnya? Kan kata para ulama, al mautu wahid wa asbabuhu katsir. Mati itu cuma sekali. Adapun asbabnya, sebab-sebabnya banyak. Mati itu sekali apa 2 kali, Pak? Cuma mati sekali apa 2 kali? Sekali ya. Tapi ada beberapa orang yang matinya 2 kali. Mati apa namanya? Mati suri. Ada cerita sedikit mengenai mati suri. Seorang mu'alaf sekarang sudah jadi bupati di daerah Sumatera mana? Selatan sana ya. Sumsel. Sebelum jadi bupati beliau bercerita, masih non muslim ya, masih non muslim. Kegemaran dia adalah mengkonsumsi narkoba. Sampai pada titiknya dia OD gitu ya, overdosis sehingga tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, kemudian divonis bahwa dia meninggal, kata dokter. Ini masih non muslim ya. Lalu dalam kondisi tidak sadarkan dirinya, dia bermimpi. Dalam mimpinya dipukuli oleh beberapa orang yang tinggi besar, dipukuli oleh beberapa orang. Kemudian ada anak-anak lewat. Anak-anak ini mengatakan kepada si bapak tadi, Pak Bupati ini, istighfar Pak, katanya. Istighfar, nanti kalau bapak istighfar, orang yang memukuli bapak pasti berhenti. Karena dia bingung, maka dia ikuti ucapan anak-anak tadi. Dia bacalah istighfar, istighfar, istighfar. Karena bilangnya istighfar ya tetap dipukuli, karena bilangnya istighfar. Harusnya
Astagfirullah, astagfirullah. Ini kok bingung deh, kok udah istighfar masih dipukuli juga. Ya karena istighfar ya, kagak astagfirullah. Akhirnya dia lebih bingung, air keluar juga dari lisannya. Apa dia bilang, ya Tuhan, karena dia non muslim ya, ya Tuhan ampunilah aku. Baru ketika dia mengatakan ya Tuhan ampunilah aku, orang yang memukulinya berhenti. Lalu kata orang yang memukulinya setelah berhenti itu mengatakan, apa agama yang kamu pilih? Dia mengatakan masih dalam mimpinya itu, saya mengatakan Islam. Baru ketika itu ya dokter yang meriksanya pun merasa ini seperti ada apa gitu, dia bisa hidup kembali. Nah, itu mati suri. Mati suri itu ada nggak sih? Ya mah mati suri ada. Ada beberapa kasus seperti itu ya. Tapi wallahu a'lam istilahnya. Bahkan menurut medis pun saya pernah menjadi ya nggak langsung memandikan jenazah ya, tapi sering menjadi asisten gitu, bantu orang memandikan jenazah. Sering dinasihati oleh para ustadz yang memandikan jenazah itu, hati-hati jangan kaget ya. Jenazah ini nggak full tenaganya habis. Ada hal-hal yang masih bisa menggerakkan dia. Ya nanti kalau ketika memandikan tiba-tiba tangannya suka gini sendiri, jangan kaget gitu ya. Ada urat-urat yang nggak full semuanya, putus begitu, ada sesuatu. Itu bukan hidup kembali, tapi masih ada sedikit ya. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir ini poin yang kita menjadi perhatian kita, bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan, ya tidak. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tentunya kita berharap kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada kisah di penghujung kajian subuh kita ini dari kawan seorang ustadz yang namanya Ustadz Komarudin. Pernah dengar gak cerita dari ustadz yang namanya Komarudin? Usianya sudah 60 tahun. Pak Haji berapa usia Pak? 61. Ya seusia Pak Haji lah gitu. Ustadz Komarudin ini bekerja di salah satu rumah sakit Islam yang ada di Jakarta. Apa tugas Ustadz Komarudin? Apakah beliau dokter juga? Bukan. Beliau bekerja selama 20 tahun di rumah sakit tersebut, namun sudah pensiun. Ya, tugas beliau ngapain di rumah sakit? Mentalkin orang-orang yang akan meninggal dunia. Karena barangkali nggak semua keluarga pasien mampu memandu keluarganya untuk mengakhiri dengan kalimat tersebut, atau barangkali sering juga ditinggal sendiri jenazah, sehingga nih Pak Ustadz Komarudin khusus untuk memandu orang yang akan meninggal dunia. 20 tahun waktu yang cukup lama, dan beliau menghitung kira-kira selama 20 tahun itu dia memandu orang yang meninggal dunia untuk mengakhiri kalimat dengan kalimat la ilaha illallah itu 1000 orang. 1000 orang, banyak ya. 20 tahun 1000 orang yang dia berkesempatan mentalkinkan. Setelah dia hitung-hitung, dari 1000 orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya itu cuma 7%. 1000 cuma 7%. Berapa orang jemaah yang mampu mengucapkan itu la ilaha illallah di akhir hidupnya? 70 orang. Berarti yang 930 nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ini kan penentuan. Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ada yang diajarkan talqin la ilaha illallah itu ada ilmunya ya Pak ya. Saya menyimpan tuh videonya Ustadz Umar Miftah itu, Umar Bita ya. Ada Pak, ternyata memandu kalimat tahlil itu nggak asal. Beliau praktekkan bersama murid-muridnya bagaimana cara mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Kan kudu tahu ya tanda-tanda orang yang akan meninggal dunia gitu.
Ada yang dipandu ketika mengucapkan la ilaha illallah, yang keluar dari lisannya kamar 25 gitu. Ada apa dengan kamar 25? Kita nggak bicara yang 930, terlalu banyak. Yang 70. Ustadz Kamarudin, saudara kita ini, mengadakan survei dari rumah ke rumah orang almarhum yang meninggal dan almarhumah yang telah meninggal dunia. Apa sih amalan orang-orang ini sehingga mampu mengucapkan la ilaha illallah? Kalau ditanya, semua pasti mudah melafalkan itu ya. Bahkan anak-anak kita pun mudah melafalkan itu. Tapi Allah Ta'ala alam, apakah kita mampu nanti di akhir hidup kita mengucapkan kalimat itu? Karena menurut sebuah riwayat, ketika akhir menjelang kehidupan kita, ada juga syaitan ya yang mengganggu kita. Karena kalau orang meninggal dunia itu harus ditemani ya. Ada yang menunggu, khawatir terlewat, tidak ada yang mengingatkan untuk baca kalimat tersebut. Karena setan pun mengganggu. Setan kan ingin kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan su'ul khatim, mati yang buruk. Setelah diadakan survei dari 70 orang yang meninggal dunia itu, ternyata mereka punya, sampai pada satu kesimpulan, punya amalan yang dijaga 4. Amalan yang dijaganya 4 dari orang-orang yang meninggal dunia. Dari 70 orang itu yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama, kata Ustadz Kamarudin, adalah orang-orang yang meninggal dunia itu dalam hidupnya senantiasa hifdzus shalah. Yang pertama, dia menjaga sholatnya. Dia istiqomah jaga sholat. Sholat yang wajib maupun yang sunnah. Insyaallah kita semua di sini orang-orang yang istiqomah menjaga sholat kita ya, sehingga menjadi bekal modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang tersebut yang meninggal dunia tadi adalah senantiasa hifzut tilawah, menjaga bacaan Qur'annya. Ya, sehari selembar misalnya gitu ya, atau setiap ba'da salat selembar minimal ya. Kan yang cakep itu kan sehari juz begitu ya. Yang cakep tuh sehari 1 juz, sehingga sebulan khatam. Itu yang cakep gitu. Tapi kalaupun minimal sehari selembar itu juga udah bagus ya. Jaga, senantiasa jaga tilawah itu. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Apalagi kata Nabi, nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Amalan yang ketiga dari 70 orang itu adalah yang dijaga selama dia masih hidup, selama mereka masih hidup, adalah hizbuz zikri. Dia menjaga zikirnya, dia senantiasa berzikir. Wabil khusus dia menjaga zikir pagi dan petangnya. Karena mereka paham ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Diperintahkan orang beriman untuk berzikir dengan zikir yang banyak pada waktu pagi dan petang. Yang terakhir adalah hizbus shadaqah. Orang-orang tersebut menjaga sedekahnya. Ini sedekah menjadi bagian dari amalan mereka ketika di dunia. Bahkan kita pernah bahas sedekah itu bisa menjadi rukhsah, menjadi keringanan bagi orang-orang yang sudah berada di alam kubur ya. Atau ketika seseorang berada dalam kondisi sakaratul maut, sedekatu yurakhasu fi sakaratil maut. Sedekah itu dapat meringankan ketika seseorang berada dalam sakaratul maut. Kita semua akan mengalami saat itu, sakaratul maut. Kita ingin nanti ketika datang masa itu, Allah Subhanahu wa taala ringankan kita dalam menghadapi saat-saat sakaratul maut. Inilah 5 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan yang sangat luar biasa tentunya. Kalau kita perhatikan pesan-pesan ini, maka di masa seperti ini atau saat-saat seperti ini semakin lagi
nyata apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jaga masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa luang sebelum sibuk, masa kaya sebelum fakir. Kaya dalam kacamata Islam itu apa Pak? Kaya dalam pandangan Islam apa? Apakah orang yang punya harta berlimpah, kendaraan mewah? Nah, kayak apa? Kata Nabi laisal ghina an kasratil aradi walakin al ghina ghina nafsi. Kata Nabi bukanlah kaya itu karena banyaknya perhiasan dunia, harta dan lain sebagainya. Tapi kaya sesungguhnya adalah kaya hati. Tapi yang cakep tentunya adalah dia kaya hati, kaya harta juga. Nah, itu menjadi sempurna ya. Kemudian juga yang terakhir tadi, masa hidupmu sebelum masa matimu. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Kita semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada pagi yang berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kemudahan untuk merealisasikan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam